Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di ujung pekan ini atau hari terakhir di pekan ini, tepatnya tanggal 11 Januari 2026, kembali saya menemui sahabat semua. Tentu saja dengan harapan Allah selalu menyayangi kita dan melindungi kita dari segala mara bahaya dan mewujudkan segala ikhtiar kita. Sahabat semua, semenjak hari Kamis yang lalu atau tepatnya tanggal 8 Januari 2026 yang lalu, jagat media di Indonesia, apakah itu media mainstream, media sosial, media online, WhatsApp group, itu diributkan oleh manuver politik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini adalah dua tokoh, bahkan Egy Sujana ini ketua TPUA, tim pembela umat dan aktivis. Selama ini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini selalu keras terhadap Jokowi. Bahkan beliau mengatakan dengan tegas, ijazah Jokowi itu adalah palsu. Kemudian beliau, Egy Sujana ini sempat pergi ke London yang difasilitasi oleh Forum Diaspora Indonesia untuk melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi di lembaga HAM internasional di London. Tetapi di hari Kamis kemarin, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini melakukan manuver politik. Beliau berkunjung ke rumah Jokowi di Solo. Semua orang kaget dan terkejut, dan pun termasuk saya juga kaget, kok begitu berbalik arah dengan cepat sekali Egy Sujana ini dan Damai Hari Lubis. Tetapi bila saya rujuk ke belakang, ketika gelar perkara khusus di Bareskrim dahulu, beliau sempat walk out. Kemudian ketika gelar perkara khusus lagi di Polda Metro Jaya beberapa bulan yang lalu, di sini yang paling mengagetkan saya dan mungkin Anda termasuk orang-orang lain, pengacaranya Egy Sujana ini mengatakan bahwa dia sudah meraba dan memegang ijazah Jokowi itu, dan dia mengatakan ijazah Jokowi itu asli, ada embossnya, ada watermarknya katanya. Padahal ketika gelar perkara khusus di Polda beberapa bulan yang lalu itu, atau tepatnya di bulan Desember yang lalu itu, kan ada dua klaster yang diminta keterangan oleh Polda Metro Jaya. Klaster pertama itu termasuk pengacara TPUA itu, termasuk Egy dan Damai Hari Lubis ini. Tetapi beliau tidak hadir, yang hadir hanya pengacaranya saja. Dan menurut informasi dari orang yang hadir di klaster pertama itu, mereka dilarang melihat, jangankan memegang, melihat lama tidak boleh. Termasuk pada klaster kedua, yaitu klaster Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Dia terang-terangan mengatakan bahwa kami dilarang untuk melihat lama-lama, apalagi memegangnya. Anehnya lagi, kembali lagi dikatakan statementnya pengacara Egy Sujana ini mengatakan itu ijazahnya asli. Sahabat semua, sebelum Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini ke Solo, ada kelompok Termo yang dahulunya seorang politisi dan berkunjung ke rumah Egy Sujana, dan Egy Sujana menitipkan sebuah buku kepada orang dekat Jokowi ini dan akan memberikannya. Dan di sana dia mengatakan bahwa Jokowi itu adalah seorang tokoh pemimpin yang tegak lurus dan
seiman, seislam. Ini aneh-aneh saja pernyataan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini. Saya teringat akan pepatah Minang mengatakan, di dalam kita berkawan, ada tipe kawan itu namanya menggunting dalam lipatan, menuhuk kawan seiring. Ini tepat kita sampaikan kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini. Jadi menggunting dalam lipatan, menuhuk kawan seiring. Ini kawan yang berbahaya. Jadi kalau ada orang yang menerjemahkan negatif terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, jangan salahkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat kiprah Jokowi dengan orang-orang dekatnya, dengan termul-termulnya, dengan orang-orang yang mengaku dekat sekali dengan pembela Jokowi. Dia selalu berusaha untuk memecah belah orang yang mempermasalahkan keaslian ijazahnya Jokowi dan ijazah anaknya. Kan akhirnya kita dengar beredar isu ada uang 1 koper yang akan diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi sahabat semuanya, manuver politik Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis inilah saya sebut sebagai, seperti diungkapkan dalam pepatah Minang, kawan yang menggunting dalam lipatan, menuhuk kawan seiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.